Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu Pasca Pekan yang ke-7. Dan hari ini juga adalah novena Roh Kudus hari yang ke-6. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, Yesus berdoa kepada Bapa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Ini adalah bagian dari doa Yesus sebagai Imam Agung sebelum sengsaranya. Ia tidak hanya berdoa agar murid-muridnya dilindungi dari dunia, tetapi juga agar mereka dikuduskan, disucikan dalam kebenaran Allah. Yesus tidak memohon agar murid-murid diambil dari dunia, tetapi agar mereka menjadi kudus di dalam dunia. Bagaimana caranya? Tentu dengan hidup dalam kebenaran yang disebut Yesus sebagai firman Allah itu sendiri. Kebenaran di sini bukan sekadar konsep moral, melainkan realitas hidup yang bersumber dari Allah sendiri. Kebenaran yang menyelamatkan. Santo Hieronymus berkata, ketidaktahuan akan kitab suci berarti ketidaktahuan akan Kristus. Kebenaran adalah Allah sendiri yang mewahyukan dirinya melalui sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka ketika Yesus berkata, "Firman-Mu adalah kebenaran," ia mengungkapkan bahwa hanya dengan menyatu dalam firman Allah kita dimurnikan dan dijadikan kudus. Paus Benediktus ke-16 mengajarkan, menjadi kudus berarti hidup dalam persatuan yang mendalam dengan Allah yang adalah kebenaran dan kasih. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sungguh hidup dalam kebenaran Allah atau kita membiarkan diri dibentuk oleh kebenaran palsu dunia? Dunia menawarkan banyak kebenaran yang berubah-ubah sesuai zaman dan budaya. Tetapi sabda Allah tetap teguh dan menyucikan. Kita diundang untuk membaca kitab suci setiap hari. Sebab di dalamnya ada firman yang menyucikan. Mulailah dengan Injil hari itu. Renungkan satu ayat dan izinkan Tuhan berbicara. Yang kedua, menjadikan sabda Allah sebagai pedoman hidup, bukan hanya dibaca, tetapi dijadikan dasar keputusan, tindakan, dan sikap hati. Dan yang ketiga, melatih kepekaan hati melalui doa dan keheningan, supaya roh kebenaran menuntun kita. Santo Gregorius Agung berkata, kitab suci tumbuh bersama orang yang membacanya. Dalam semangat novena Pentakosta kita memohon agar Roh Kudus yang disebut roh kebenaran menyertai kita untuk membedakan mana yang benar menurut Allah, bukan menurut opini mayoritas. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diutus menjadi saksi kebenaran di tengah dunia yang penuh kebisingan, kepalsuan, dan relativisme. Jangan takut untuk hidup dalam kebenaran, walau itu artinya harus berbeda, bahkan ditolak. Paus Fransiskus pernah berkata, menjadi orang Kristiani bukanlah soal menjadi populer, tetapi menjadi setia pada kebenaran Injil. Maka hari ini, dalam semangat novena Pentakosta, biarlah kita mempersembahkan waktu terbaik untuk merenungkan sabda setiap hari. Kita memohon agar Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran dan menjadi pribadi yang menguduskan orang lain lewat hidup yang setia dan jujur. Marilah kita mohon bersama, datanglah roh kebenaran,
Sucikanlah kami dalam firman-Mu, dan jadikanlah kami kudus seperti Engkau kudus. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.